Pemirsa, kali ini kami hadirkan wawancara eksklusif dengan anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Demokrat, Putu Supatme Rudana dalam topik peningkatan SDM Bali melalui beasiswa. Selamat menyaksikan. Pemirsa Bali TV, apa kabar Anda? Senang sekali saya Gung Yuma Supatika kembali dapat menyapa Anda pada wawancara eksklusif kali ini bersama anggota Komisi 10 DPR RI, Bapak Putu Supatme Rudana. Swastiastu Pak Putu. Swastiastu. Punapi Gatra Rahaja. Ya, jadi selamat pagi. Pagi ini sungguh pagi yang indah dan cerah. Semoga semuanya akan berjalan baik. Dan harapan tiang ke depan memang selalu Semeton Bali, Ramo Bali, semuanya diberkati segala karunia yang baik dari Desa Widiwasa. Iya, tapi Bapak, sepertinya Pak Putu Supatme di belakangan ini sibuk sekali Pak ya, padat jadwalnya Pak ya. Ya, selalu sehat pastinya ya, semoga. Iya, saya sendiri selalu sebenarnya ingin menyapa Semeton Bali, Kerama Bali, warga Bali dalam dialog-dialog. Memang tugas terakhir ini cukup padat. Yeah. Berbagai tugas yang mungkin di pusat, salah satunya sebagai anggota DPR RI, Komisi 10, juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia, dan terakhir juga sebagai salah satu direktur di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang mitra dari Komisi 10 di Kementerian Pendidikan, dan kita akan mengulas secara lebih mendalam tentang pendidikan, kemudian berkaitan dengan kepemudaan juga, dan nanti di sesi terakhir kita juga akan bahas tentang event-event yang berskala internasional yang akan dilaksanakan di Indonesia ataupun Bali di tahun ini Pak ya. Tapi yang menjadi pertanyaan saya yang pertama nih Pak, berbeda dari yang itu tadi. Lokasi kita sekarang di Museum Bali, pemirsa. Nah, pertanyaan saya, karena Pak Putu ini suka sekali memilih tempat yang penuh dengan makna filosofis begitu ya. Saya ingin tanyakan, kenapa Bapak memilih Museum Bali Pak untuk wawancara eksklusif hari ini? Saya sendiri sebagai pimpinan Asosiasi Museum Indonesia tentu ingin selalu menggaungkan segala kemuliaan dan warisan budaya bangsa. Dan jika kita berbicara di Bali, salah satu tempat yang paling utama yang memiliki nilai-nilai budaya, nilai-nilai sejarah dan kemuliaan masa lalu itu adalah Museum Bali. Dan ini memang Museum Bali ini betul-betul adalah sebuah representasi Bali, dan memang kita semua sangat bangga jika kita lihat berada di tengah kota. Yang kedua juga arsitekturnya begitu indah. Dan saya selalu mengadmire tempat ini sebagai tempat yang memang dapat memberikan inspirasi dan juga dapat memberikan kita satu semangat untuk selalu menggaungkan kemuliaan masa lalu, khususnya tentang segala peradaban Bali dan peradaban Hindu ini. Nah, tentu inilah yang menjadi sebuah momentum kenapa kita pilih pagi ini di Museum Bali. Sejalan dengan itu, tentu kita tidak lupa menghimbau masyarakat untuk berkunjung ke Museum Bali atau berbagai museum yang ada di Indonesia ataupun di Bali. Dan hari ini memang kita di Museum Bali untuk memaknai kemuliaan dan keluhuran peradaban bangsa kita. Iya, apalagi keberadaan Pak Putu Supatme sekarang wawancara eksklusif di Museum Bali bisa meningkatkan minat generasi muda pada khususnya ya. Kali ini menjadi suatu upaya juga gitu ya, muncul di TV. Jadi kita mengajak banyak orang khususnya generasi muda, ayolah datang ke museum, karena semua peradaban itu kita bisa pelajari dari sana. Baiklah, kita sekarang mulai masuk ke mitra Komisi 10 di Kementerian Pendidikan. Pertama tentang pendidikan, Pak Putu. Kalau Pak Putu juga sering menggaungkan yang namanya meningkatkan SDM di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ketika kita berupaya meningkatkan SDM, maka pendidikan menjadi satu kunci yang paling penting ya. Bagaimana Komisi 10 khususnya Pak Putu melihat sisi tersebut dari hal pendidikan? Apa yang akan dilakukan oleh Komisi 10? Jadi begini, pertama mungkin saya ingin menekankan lagi mitra Komisi 10. Mungkin sudah cukup lama yang dulu ya. Jadi ada 6 mitra Komisi 10 DPR RI. Pertama mitranya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kedua adalah Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi. Ketiga adalah Kementerian Pariwisata. Keempat adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Yang kelima adalah Perpustakaan Nasional. Yang keenam adalah Badan Ekonomi Kreatif. Ini adalah merupakan mitra strategis untuk Bali, untuk Provinsi Bali.
dalam pertama meningkatkan SDM-nya, sumber daya manusianya, khususnya dalam bidang pendidikan, baik tingkat dasar, menengah maupun pendidikan tinggi. Yang kedua, di sana juga ada Kementerian Pariwisata yang memang kalau jika kita lihat lebih dari 80% atau lebih justru kehidupan masyarakat Bali, kegiatan aktivitas masyarakat Bali di bidang kepariwisataan. Dan selanjutnya yang terpenting juga adalah ekonomi kreatif. Karena memang di Bali berbagai kegiatan ekonomi kreatif adalah mengangkat kearifan lokal. Karena setiap desa, setiap tempat punya uniqueness atau kekhususan sendiri yang mereka betul-betul bisa tampilkan secara maksimal. Nah, kebetulan saya sendiri sekarang di Komisi 10. Dulu memang ada beberapa rekan yang di Komisi 10 dari Bali. Tapi sekarang beliau-beliau ini sudah fokus pada tugas lainnya. Ada yang sudah menjadi calon kepala daerah. Ada juga yang sudah di Komisi 5 yang membidangi tentang infrastruktur. Dan kebetulan saat ini saya sebagai satu-satunya gitu ya. Semeton Bali atau keluarga besar masyarakat Bali yang berada di Komisi 10 yang membidangi bermitra dengan 6 kementerian tadi atau lembaga tadi. Nah, intinya adalah dalam penggaungan ini saya sangat berharap ke depan kita betul-betul dapat memanfaatkan apa yang ada di pusat ini dengan baik. Dalam proses perjuangannya, saya selalu melakukan rapat kerja, dialog, bertemu dengan menteri dan jajaran kementerian untuk bagaimana Bali mendapatkan porsi terbesar dalam penggaungan baik bidang pendidikan, peningkatan dalam bidang pendidikan, peningkatan dalam bidang SDM, juga dalam semangat untuk meningkatkan tingkat literasi kita. Juga yang lainnya adalah bagaimana kepariwisataan ini berdampak kepada Bali dan masyarakat menjadi subjeknya atau justru menerima manfaat kepariwisataan, bukan hanya sekedar menjadi penontonnya. Nah, dengan begitu memang peran penting saya sebagai jembatan ini di tingkat pusat tentu dalam memperjuangkan berbagai program, berbagai kegiatan untuk Bali. Nah, untuk bidang pendidikan khususnya tingkat dasar dan menengah, Tiang sendiri selalu memperjuangkan tentang beasiswa yang memang fokusnya adalah untuk pendidikan dasar dan menengah, baik di tingkatan SD, sekolah dasar, SMP, ataupun SMA, ataupun SMK. Jadi kalau SMA ada 2, pendidikan vokasinya kan ada SMK. Nah, disinilah yang kita ingin tampilkan, justru hadirkan kepada masyarakat bahwa beasiswa ini betul-betul penting untuk masyarakat Bali. Dan dulu memang dalam hal ini mungkin waktu zaman dulu ada anggota DPR dari Komisi 10 Semeton Bali yang lain sudah memperjuangkan ini. Tapi saat ini saya ingin memperjuangkan lebih maksimal dan lebih banyak lagi untuk masyarakat Bali, khususnya untuk daerah-daerah yang memang masih tertinggal dalam bidang peningkatan SDM, dalam bidang memang bagaimana mereka hadir bersekolah, ataupun memang banyak yang keluarga yang kurang mampu di daerah itu. Nah, memang pertama kita fokuskan untuk daerah-daerah yang memang kemarin juga kita fokuskan daerah yang rawan bencana. Ya, seperti Gunung Agung, erupsi Gunung Agung kemarin kan. Jadi saya sendiri memfokuskan, dan tahun lalu sudah kita gelontorkan, walaupun tahun lalu saya sendiri baru masuk di DPR RI. Baru beberapa bulan, tapi kita maksimalkan berjuang, akhirnya kita mendapatkan ribuan beasiswa tahun lalu. Jadi walaupun sebenarnya bisa, tapi saya betul-betul bicara dengan kementerian, dengan semua apa yang bisa saya perjuangkan untuk Bali, akhirnya ada ribuan beasiswa, baik untuk tingkatan SD, SMP maupun SMA ataupun SMK. Nah, tahun ini kita dorong puluhan ribu beasiswa. Dari tingkatan SD ada, SMP aja terbagi dengan SMA atau SMK, dengan harapan apa? Peningkatan SDM Bali dimulai dari titik awal. Dan ini memang sangat penting untuk memberikan insentif kepada berbagai pihak, khususnya keluarga-keluarga yang kurang mampu, untuk mereka tetap bahwa anak-anak ini penting untuk bersekolah, untuk mendapatkan ilmu di sekolah, dan akhirnya nantinya dengan dasar fondasi yang baik, mereka akan menjadi tanda kutip mungkin dalam kegiatan kedepannya sebagai generasi muda bangsa bisa berperan lebih maksimal dalam pembangunan daerah, pembangunan desanya, atau justru pembangunan bangsa dan negara. Karena kita melihat ke depan
kepemimpinan itu tidak hadir justru dari orang-orang yang memang sudah mampu, Iya. tapi justru banyak sekali dari figur-figur atau yang awalnya tidak mampu, tapi mereka bisa berprestasi. Nah, makanya inilah peran negara yang kita dorong, yang kita perjuangkan, bahwa apa yang menjadi program tingkat pusat, yang terpenting adalah menjembatani kepada pihak-pihak yang memang belum memiliki akses, belum memiliki kesempatan, belum memiliki kemampuan untuk mendapatkan pendidikan yang secara proporsional, baik di tingkatan dasar, menengah, ataupun tinggi. Nah, sejalan dengan itu juga, jika kita bicarakan di tingkat tinggi, yaitu pendidikan tinggi, juga ada beasiswa yang kita juga perjuangkan di tingkat pusat, dan yang memperjuangkan bidik misi bagi keluarga atau anak-anak yang memang kurang mampu untuk melanjutkan ke tingkatan S1. Nah, jadi program bidik misi ini juga yang perjuangkan, dan sekarang untuk tahun ini kita harapkan lebih dari ratusan untuk bisa diberikan kepada masyarakat Bali. Dan sejalan dengan itu harapan kita, nah, agar dimudahkan bagi keluarga yang tidak mampu, dan kita berbicara dengan Kementerian Ristek dan Dikti, dan yang dibutuhkan adalah untuk perjuangan kami tidak perlu lagi terlalu rumit, tapi cukup dengan memberikan surat tidak mampu dari kepala desa, dan mereka bisa mendapatkan beasiswa bidik misi ini. Nah, tentu inilah yang menjadi tantangan. Kalau dulu ada beberapa atau 3 anggota dewan dari Bali yang di Komisi 10, sekarang saya sendiri, semua berjuang datang sendiri ya. Tapi intinya kita ingin mengabdi, mengawal, dan tentu ke depan harus terus memberikan kontribusi yang maksimal untuk masyarakat Bali. Nah, jika kita pikirkan, bayangkan tahun pertama kemarin, tahun 2017, yang berusaha memberikan ribuan beasiswa, tahun ini puluhan ribu. Apalagi kalau kita bisa mungkin bekerja, berjuang lebih dari ada jangkanya, jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Nah, jangka pendek ini mungkin dalam 1 tahun ke depan kita harapkan puluhan ribu beasiswa bisa tersebar di masyarakat Bali. Dari pendidikan terendah tadi, ya, Pak, di masyarakat Bali semua. Jangka menengah tiang adalah 5 tahun ke depan. Bagaimana kira-kira masyarakat Bali kita harus hadirkan berbagai beasiswa ini sehingga semuanya mendapat kesempatan, akses, dan juga kemampuan untuk bersekolah. Nah, ini penting, karena kalau kita lihat di kota Denpasar mungkin semuanya sudah mampu, tapi kalau kita lihat di daerah-daerah lain, masih misalnya banyak, di ya? Nusa Penida, misalnya di Kabupaten Karangasem di pelosok-pelosoknya, ataupun di kabupaten lain, itu memang perlu akses-akses ini. Dan jangka menengah ini mudah-mudahan kita bisa menggelontorkan ratusan ribu beasiswa. Dan ada yang jangka panjang. Nah, jangka panjang ini harapannya antara 15 sampai 25 tahun. Nah, kalau ini bisa kita berjalan terus, mudah-mudahan bisa kita berikan yaitu 1 juta beasiswa, bukan saja untuk tingkatan dasar, tapi tingkatan dasar, menengah, tinggi, dan untuk semua masyarakat. Dan akhirnya apa? Negara sangat berperan dalam peningkatan sumber daya manusia di segala bidang. Nah, jika ini bisa kita capai dengan bekerja atau berjuang bersama dengan masyarakat Bali, tentu harapan kita peningkatan SDM sudah kita pikirkan dari awal, dan negara hadir. Dan justru negara hadir untuk memberikan pendampingan yang komprehensif di sini. Jadi mereka bisa bersekolah, punya akses, punya kemampuan, dan difikirkan juga nanti untuk setelah tamat atau setelah tamat SMA atau SMK, mereka juga bisa kita carikan solusi untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, ini yang penting, karena apa? Karena memang yang saya inginkan adalah bagaimana SDM Bali ini, peningkatan SDM dalam bidang kemampuan pendidikan dan juga skill dan juga kompetensi itu sangat penting. Jadi makanya kalau memang ada yang kurang mampu bisa masuk ke pendidikan vokasi SMK itu. Nah, kalau memang mau fokus kepada keilmuan, silakan masuk ke perguruan tinggi, jalur-jalur SMA. Jadi dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Tapi sebenarnya inilah yang kita harus jelaskan kepada masyarakat. Mereka ingin berperan di bidang mana? Tingkat pendidikan vokasi atau pendidikan yang lebih umum, dengan harapan mereka ke depan bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Nah, inilah poin-poin yang ingin sampaikan di awal, yaitu pendidikan. Karena memang pendidikan menjadi perhatian yang penting buat Tiang dalam pengabdian untuk Bali. Nah, ini itu yang untuk pendidikan, kira-kira begitu. Baiklah, jadi
Cukup jelas ya, mungkin nanti ketika masyarakat atau generasi muda nih yang mau mencari beasiswa, sekarang sudah dipermudah berarti ya dari kesimpulan tadi hanya mengumpulkan jadi begini, kartu tadi dari kepala desa. Terima kasih. Jadi mungkin perlu kita jelaskan untuk pendidikan dasar dan menengah, karena memang perlu pendataan dari siswa-siswa ini, kita sudah ada formulirnya. Formulir sudah ada. Bisa didapatkan di mana? Formulir pertama kita bisa dapatkan di sekretariat kita. Nanti kita akan cantumkan alamat sekretariatnya dan bisa dihubungi melalui sekretariat kita. Bagi tentu harapan kita adalah supaya jelas yang mendapatkanlah mungkin keluarga-keluarga yang mungkin ada di desa-desa atau di tempat-tempat mana yang keluarga kurang mampu. Kita fokuskan dulu yang memang memiliki keterbatasan untuk mendapatkan pendidikan atau aksesnya susah, kesempatannya kurang, dan akhirnya juga mereka sangat sulit untuk bisa masuk ke sekolah ini. Dan itu yang kita prioritaskan pertama. Jadi memang bisa nanti kita ada semacam formulir untuk kita daftarkan untuk mendapatkan beasiswa ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan tentu kita akan usahakan maksimal untuk keluarga-keluarga yang memang kurang mampu, yang memang lebih membutuhkan. Jika yang lainnya misalkan untuk bidik misi atau apapun, juga kita siapkan formulir nanti ke depan untuk mendaftar. Jadi mereka harus melampirkan persyaratan-persyaratannya, termasuk salah satunya mungkin persyaratan yang kurang mampu tadi dari desanya. Dengan harapan kita bisa jembatani untuk mendapatkan bidik misi. Nah, yang lainnya juga, jika tentu ke depan memang masyarakat memiliki, kadang-kadang mereka kan akses komunikasinya kurang, kita bisa menjembatani mereka untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Mudah-mudahan kalau kita mampu, perguruan tinggi yang mereka inginkan mungkin. Jadi artinya sebagai wakil rakyat, tentu tugas saya adalah menjembatani ini, sehingga betul-betul sumber daya manusia Bali, masyarakat Bali betul-betul mendapatkan arahan, mendapatkan juga pendampingan untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan akhirnya bermanfaat untuk kehidupan mereka di masa depan. Karena memang inti kita adalah bukan sekedar mereka belajar, tapi atau mendapat pendidikan, tapi pendidikan ini juga sejalan dengan kebutuhan yang terjadi di masyarakat. Mungkin workforce-nya, apa kondisi di lapangannya, apakah yang dibutuhkan. Karena memang contohnya begini, banyak orang sekolah atau kuliah kadang-kadang tidak memikirkan itu, yang penting asal sekolah atau kuliah, tapi tidak melihat apa kebutuhan di masa sekarang. Nah, kebutuhan masa sekarang dalam bidang kewirausahaan seperti dipahami kan era sosial media, era internet, era digital. Dalam arti memang berbagai kegiatan yang tidak mengarah ke sana memang akan aktivitasnya berkurang. Jadi hampir semua sekarang kegiatan aktivitas di internet atau media sosial. Nah, jadi contohnya dalam berwirausaha banyak hadir di Instagram, online, Facebook, online. Mereka tidak lagi seperti dulu, mungkin jualannya offline atau membuka toko, tapi justru sekarang tokonya dalam kondisi yang yang dihadapkan di online atau di internet. Nah, kira-kira begitu. Jadi inilah poinnya yang saya pikirkan. Berbicara tentang pendidikan juga menjadi suatu kunci awal, karena ketika generasi muda punya kemauan, itu menjadi hal yang pokok juga, dan apabila kemauan disalurkan dengan baik, ya pasti mampu untuk meningkatkan SDM itu sendiri ya, yang pasti itu. Baiklah, berkaitan dengan pendidikan tidak lepas dari namanya pemuda, Pak. Bapak juga Ketua Karang Taruna Provinsi Bali ya, Pak. Bagaimana Komisi 10 melihat pemuda sekarang khususnya di Bali? Kalau kita bicara pemuda, memang pilar utama pertama kan pendidikan tadi. Dari dasar, menengah, dan tinggi. Dan akhirnya mereka menjadi pemuda yang unggul, yang representatif untuk bagaimana membangun desa, membangun daerahnya, dan membangun bangsanya. Dan memang peran pemuda ke depan sangat strategis. Dengan pendidikan yang baik, mereka akan bisa berkontribusi untuk kemajuan daerahnya atau kemajuan bangsa dan negaranya. Nah, di situ dalam peningkatan berbagai bidang, kompetensi pemuda ini betul-betul dibutuhkan ke depan, dan saya selalu memberikan pendampingan bagaimana anak-anak muda Bali ke depan mampu menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Justru mereka ikut membangun Bali dalam artian di segala bidang. Nah, pemuda ini harus mengerti apa menjadi kekuatan Bali. Ya, potensinya pasti pariwisata, potensinya ekonomi kreatif,
potensinya seni budaya. Hampir Bali tidak memiliki kekayaan alam. Jadi makanya ke depan yang kita harapkan adalah generasi muda ini betul-betul menggaungkan segala kemuliaan daerahnya atau kearifan lokal daripada daerahnya. Dan pemuda ini justru ke depan adalah menjadi kekuatan yang luar biasa. Nah, memang ke depan pasti akan hadir pemimpin-pemimpin muda, udah saatnya sekarang, baik di tingkat daerah, di tingkat pusat, dan tentu dengan demikian harapannya adalah bonus demografik atau kondisi yang kita akan capai dalam beberapa tahun ke depan betul-betul akan memberikan kontribusi yang positif kepada peningkatan dan kemajuan Bali dalam arti untuk bersanding dengan daerah-daerah lainnya untuk memberikan kekuatan ekonomi dan pada akhirnya mensejahterakan masyarakatnya. Nah, sejalan dengan itu memang pemuda ini merupakan pilar yang utama dalam pembangunan bangsa, dan saya sendiri selalu menekankan memberikan pelatihan dalam berbagai mitra kita. Di kegiatan mitra kita ada pelatihan dengan Kementerian Pariwisata. Nah, peningkatan SDM-nya apa? Jadi peningkatan bagaimana memahami market-market luar yang memang menjadi target daripada kepariwisataan Indonesia. Pertama, yang skill utama yang dibutuhkan adalah bahasa. Itu sudah pasti kan, jadi pendampingan itu penting. Yang kedua adalah pendampingan dalam bidang industri kepariwisataan, usaha. Nah, misalnya di desa-desa mereka harus mampu mengelola potensi desanya. Yang kedua berikutnya mampu untuk melakukan marketing dalam bidang media sosial tadi, memanajemen, memarketing apa yang mereka memiliki potensi, sehingga pada akhirnya memberikan sales dampak kepada masyarakat. Yang selanjutnya adalah mereka mampu untuk berwirausaha. Kalau kita di Bali, kalau kita bicara pariwisata, pasti hubungannya dengan apa? Misalnya lagi seru sekarang homestay. Jadi mereka bisa membangun itu di desa-desanya, tapi dengan standar yang memang standar yang baik dan representatif untuk kepariwisataan kita. Ya tentu di situ hadir untuk memberikan experience atau suasana kepada para wisatawan untuk mereka bisa hadir dan tinggal dengan masyarakat di desa-desa. Karena ini menarik. Jadi gerakan desa wisata, gerakan sadar wisata itu kita terus sosialisasikan ke tingkatan yang terendah dengan harapan apa? Dengan harapan betul-betul masyarakat menjadi subjek daripada kepariwisataan kita, dan akhirnya mereka lah yang mendapatkan kesejahteraan. Nah, saya sendiri selalu membuat seminar atau diskusi dialog untuk peningkatan manajemen, peningkatan marketing, peningkatan packaging, dan akhirnya juga bagaimana peningkatan dalam mengemas satu destinasi atau satu produk dan akhirnya mampu ditampilkan secara komprehensif dalam tatanan di tingkat nasional ataupun internasional. Dan karena Badan Ekonomi Kreatif ini baru 3 tahun, sehingga mereka sekarang penetrasinya ingin ke bawah, ke grassroots, ke masyarakat. Dan kita juga dorong adalah bagaimana mereka justru membiarkan kegiatan dan memberi pendampingan kepada kondisi-kondisi kegiatan ekonomi kreatif atau seni budaya yang mulai hampir punah. Atau tidak lagi dilakukan aktivitasnya di daerah-daerah, di desa-desa, karena banyak ini yang terjadi. Nah, misalnya contoh kawasan Batu Bulan menjadi kawasan, saya ingat dulu waktu saya kecil, kawasan Tari Barong. Batu Bulan, Tari Barong. Tari Barong ya. Nah, terus misal kawasan Celuk adalah kawasan untuk kerajinan perak. Kawasan Ubud ada kawasan untuk lukisan. Nah, kawasan daerah lainnya untuk patung ukiran Bali. Nah, artinya kondisi inilah yang memang kita harus dorong. Badan Ekonomi Kreatif harus hadir untuk itu. Bukan justru mendorong kegiatan yang hanya ada di pusat. Kegiatan yang level nasional, misalnya Indonesia Fashion Week, itu penting. Tapi yang di daerah ini. Dan jika bisa juga kita dorong. Kemarin kita bicara dengan teman-teman, kalau desa-desa ini membuat event, saya apresiasi juga. Misalnya ada Sanur Village Festival, Nusa Dua Fiesta, di Ubud juga ada Ubud Writer Festival. Nah, yang lainnya juga ke depan ada Ubud Fashion Week atau apa. Kita ingin dorong, kita ingin jembatani sehingga mereka bisa mendapatkan kontribusi yang besar dari negara untuk menghidupkan desa atau daerahnya. Dan inilah tugas kita, dan saya terus mempenetrasi itu. Dan harapannya apa? Semuanya akan memberikan peningkatan di segala bidang bagi masyarakat, bagi generasi muda, dan pada akhirnya masyarakat menjadi subjek dan mendapatkan kesejahteraan dari segala kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata. Yang pertama adalah kita bicara Asian Games, karena Asian Games sebentar lagi, 18 Agustus 2018. Saya ingat selalu karena angkanya cantik, 18. Nah, kegiatan ini terfokus untuk penyelenggaraannya adalah di Jakarta.
dan sekitarnya, mungkin di Jawa Barat juga ada, Banten juga ada, dan juga di Palembang. Jadi ada 2 tempat utama, yaitu Jakarta dan Palembang. Dan penyelenggaraan ini tentu akan dilakukan oleh Inasgok. Mereka yang mendapatkan dalam hak pengelolaan kegiatan ini. Kementerian Pemuda Olahraga menjadi lembaga terdepan dalam mengelola ini untuk memberikan dampak yang maksimal. Dan kita selalu gaungkan, kita selalu sampaikan bahwa konsep daripada kegiatan ini adalah mendapatkan catur sukses. Catur sukses. Nah, Apa itu catur sukses? Jadi 4 berarti. ada 4 sukses. Sukses pertama, harus wajib kita mampu untuk mendapatkan prestasi semaksimal mungkin. Mungkin kalau juara umum kan susah, tapi maksimal. Jadi sukses prestasi ini menjadi sangat penting karena menyangkut bagaimana negara mengelola sistem keolahragaan nasionalnya. Nah, ini saya selalu tekankan, kesuksesan kita bukan sekedar medali emas atau peraknya, tapi bagaimana sistem keolahragaan kita berjalan dengan baik dan maksimal, sehingga pembibitan atlet, manajemen atlet, dan akhirnya bagaimana membangun kesinambungan dan mensosialisasikan ini di masyarakat sehingga mereka betul-betul pada akhirnya menjadi atlet juga sejahtera. Nah, sistem ini, proses gitu ini penting. Makanya saya sampaikan sukses daripada prestasi itu juga dilihat dari sisi sistem keolahragaannya. Nah, yang berikutnya adalah yang kedua adalah sukses administrasi. Itu penting karena memang kita kan selalu good governance, tertib administrasi. Jadi dalam pengelolaannya kita selalu tekankan kepada Kementerian Pemuda Olahraga wajib sukses dalam bidang administrasi tadi. Yang ketiga adalah sukses penyelenggaraan. Event ini harus menjadi event yang betul-betul membanggakan bagi negara dan bangsa dan bagi masyarakat. Dan ini momentum yang begitu luar biasa untuk menghadirkan Indonesia dan berbagai destinasinya. Karena nanti kan nggak mungkin media yang jumlahnya ratusan atau ribuan itu hanya mengambil acara olahraga. Mereka pasti akan pergi ke tempat-tempat pariwisata. Mengambil Jawa Barat, mengambil mungkin Jawa Tengah, Jawa Timur, mengambil Banten, mengambil di Sumatera untuk apa yang menarik di sana. Justru Bali akan mendapat sangat banyak karena apa? Nggak perlu dipromosikan lagi. Banyak pihak ini yang jumlahnya mungkin tidak hanya puluhan ribu atlet tapi ratusan ribu spectators yang hadir ke Indonesia dalam penyelenggaraan ini, justru mereka ingin melihat potensi apa, dan mereka pasti kalau ke Jakarta dan Palembang pingin juga ke Bali. Nah, sekalian gitu ya. Kita doronglah di sini Kementerian Pariwisata untuk melakukan promosi ke luar negeri. Di samping untuk mempromosikan kegiatan Asian Games yang juga menghadirkan destinasi ini. Nah, kita punya 3 destinasi utama yang memang untuk Indonesia. Pertama yang memberikan kontribusi besar terhadap kehadiran wisatawan mancanegara adalah Bali. Bali dari 2017 kemarin, dari target 15 juta, Bali memberikan kontribusi 40% dari kepariwisataan mancanegara. Yang kedua adalah Jakarta, memberikan 30% dari kepariwisataan yang 15 juta tadi untuk hadir. Yang ketiga adalah Kepulauan Riau, karena di situ ada Batam kan, jadi mereka memberikan 20%. Dan sisanya diberikan oleh daerah lainnya. Saya sendiri karena menjadi wakil rakyat dari Bali selalu menekankan bagaimana destinasi utama Bali ini diberikan support yang terbesar untuk peningkatannya. Karena apa? Kalau Bali menurun, yang lainnya saya yakin pasti menurun. Sehingga Bali ini menjadi lokomotif utamanya dalam kepariwisataan Indonesia. Sehingga betul-betul negara, pemerintah itu harus hadir, dan mereka harus melakukan promosi di berbagai tempat dan menyosialisasikan ini ke masyarakat. Karena memang Kementerian Pariwisata juga menjadi berperan dalam Asian Games ini, karena hampir semua kementerian ikut terlibat untuk penyuksesan Asian Games ini, karena nanti akan justru ini menjadi kesempatan menampilkan Indonesia, menampilkan destinasi pariwisata kita, menampilkan kekuatan seni budaya kita dan ekonomi kreatif kita di tingkatan Asia, tapi juga bisa di tingkatan dunia. Saya pikir itu kesuksesan ketiga tadi ya, sukses penyelenggaraan. Dan yang terakhir yang paling penting yaitu sukses ekonomi. Jadi maksudnya adalah pada saat kegiatan Asian Games ini semua harus memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia, kepada semua pihak. Kenapa ini menjadi penting? Bahwa kegiatan kesuksesan bidang penyelenggaraan olahraga ini harus juga berdampak kepada peningkatan ekonomi masyarakat.
Jadi semua harus mendapatkan benefitnya, manfaatnya. Kuliner harus jalan, fashion harus jalan, semua industri harus bergerak. Mereka mau menonton olahraga, mereka harus makan, mereka ingin berlibur ke Indonesia, mereka juga ingin menikmati seni budayanya. Jadi manfaatnya sangat besar. Dan memang kita dan saya selaku salah satunya menjadi Direktur Taman Mini Indonesia Indah juga mendorong mereka untuk hadir ke Taman Mini sebelum berkunjung ke seluruh Indonesia. Karena Taman Mini kan mininya Indonesia. Mini Indonesia. Dari situ dulu, setelah itu baru ke tempat lain. Baru tahu yang real seperti apa gitu Betul. ya. Dan nanti sukses ekonomi inilah yang paling penting karena akan berdampak jangka panjang. Karena menyangkut bukan saja dalam setahun 2 tahun, tapi dampak daripada kegiatan ini akan berdampak sangat panjang. Tentang Asian Games, sekarang yang di Bali. Di Bali IMF dan World Bank Annual Meeting. IMF, World Bank Annual Meeting. Nah ini juga akan menghadirkan puluhan ribu delegasi dari seluruh dunia. Kita selalu tekankan kepada berbagai pihak karena memang ini menjadi agenda utama daripada negara. Event ini menjadi event yang betul-betul representatif bagi Bali untuk menampilkan kepariwisataannya atau menampilkan daerahnya untuk di tingkatan internasional. Bahwa ini menjadi penting jika kegiatan tidak terfokus di selatan Bali saja. Biasanya kalau kegiatan gini kan fokusnya pasti di selatan Bali atau di kawasan Nusa Dua. Kita sampaikan kepada kementerian mitra kita, khususnya Kementerian Pariwisata, Badan Ekonomi Kreatif, dan juga kementerian lainnya, segala kegiatan yang berhubungan dengan IMF World Bank Meeting ini akan bisa tergaung tidak saja di kawasan yang dilaksanakan itu Nusa Dua, tapi harus tergaung ke seluruh Bali. Tidak hanya tergaung, tapi bermanfaat untuk masyarakat seluruh Bali. Mereka bisa berlibur, berkunjung, misal ke Ubud, ya kan, ke Kintamani, ya. Bisa mereka pergi ke Denpasar untuk melihat kondisi kota tuanya atau apa. Terus bisa mereka menikmati juga daerah lainnya, seperti mereka pergi ke Karangasem, mau melihat Gunung Agung atau apa, kan Gunung Agung sudah aman sekarang. Kegiatan internasional ini harus berdampak kepada seluruh kabupaten kota yang ada di Bali. Nah harapan saya memang pemerintah pusat harus kita dorong dan kita tekankan wajib ini manfaatnya untuk masyarakat dan harus ada event-event di sekitar Bali ini. Dan memang kita dorong juga dari pemerintah daerah untuk proaktif untuk melakukan komunikasi. Saya juga bisa. Jadi kalau mereka pemerintah daerah ingin melakukan komunikasi dengan mitra-mitra kita komunikasi ini, silakan berhubungan dengan kami. Dan kami akan secara terbuka untuk menjembatani mereka. Indonesia sekarang memiliki Kementerian Pariwisata yang disebut dengan 100 Wonderful Indonesian Event, Wonderful Indonesia Event. Yang tertinggi kategori 10 event. 10 event. Yang kedua ada 100 event. Nah, mereka punya juga ribuan event. Nah, kita lagi mendorong kepada mereka agar event-event yang ada di Bali khususnya sekarang sudah disupport lebih dari 15 event di Bali. Termasuk event-event festival-festival yang ada di Bali. Kita ingin dorong, kita ingin berikan pendampingan dalam berbagai event lainnya. Ya, jadi harapan saya ke depan kita dorong masyarakat untuk menyiapkan event-event ini, dan kami di Komisi 10 siap memperjuangkan kepada Kementerian Pariwisata ataupun Badan Ekonomi Kreatif untuk memberikan pendampingan di segala bidang. Ada 1000 event dan minimal 100 event di Bali yang disupport oleh kementerian dan diberikan pendampingan dalam bentuk anggaran. Mari semua pihak bersinergi dengan kami di Komisi 10 untuk sama-sama memperjuangkan ini. Nah, kalau kita berbicara dengan gerakan literasi dengan perpustakaan nasional, nah ini yang kita gabungkan, bagaimana kebijakan pemerintah pusat, bagaimana kebutuhan masyarakat dalam bentuk berbagai kegiatan ini kita jembatani. Dan pemerintah daerah menjadi jembatan juga di samping kami sebagai wakil rakyat, sehingga betul-betul antara masyarakat, antara asosiasi dan eventnya ini yang dikelola oleh masyarakat dengan pemerintah daerah baik kabupaten kota maupun provinsi, dengan kami sebagai wakil rakyat menjembatani ke tingkat pusat, dan pemerintah pusat itu betul-betul sinergis dan satu jalan. Nah, inilah keinginan kita, dan saya yakin dengan bahu-membahu bergandengan tangan masyarakat Bali dengan kami, dengan kita, pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan akhirnya event-event yang akan berdampak kepada desa-desanya akan memberikan kontribusi yang maksimal. Jadi pertama, pendidikan adalah hal yang dasar dan utama. Jadi mudah-mudahan dengan kita memperjuangkan program beasiswa di pusat ini, masyarakat akan dapat lebih banyak mendapatkan khususnya di Bali. Dan saya terus
Dan kalau dibilang saya paling vokal dan keras di Jakarta untuk memperjuangkan ini. Jadi pendidikan dan beasiswa, karena saya sendiri sekarang di Komisi 10 khususnya Komisi Pendidikan, tentu saya ingin ke depan lebih terbuka lagi dengan masyarakat. Mari bersama kita bergandengan tangan bekerja dalam jangka pendek setahun ke depan, jangka menengah 5 tahun ke depan, jangka panjang 15 sampai 25 tahun ke depan untuk memperjuangkan pendidikan di Bali. Mari kita bergandengan tangan untuk membuat event sehingga pemerintah pusat memberikan support yang besar. Pemuda adalah pilar utama bangsa. Mari berperan membangun bangsa dan pada akhirnya berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara, kemajuan Bali dan juga kemajuan desanya. Saya sebagai wakil masyarakat Bali mengajak, menghimbau dalam pesta demokrasi, pesta politik ini agar kondusif semua. Karena pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif dan segalanya akan berjalan baik kalau suasananya kondusif. Politik adalah merupakan pesta demokrasi. Misalnya pilkada atau pileg 2019 atau pilpres 2019. Jadi semua harus boleh kita aktif, tapi kita damai dan tenang di hati kita. Pada intinya semuanya ingin memperjuangkan yang terbaik untuk Bali, untuk daerah, untuk bangsa dan negaranya. Dan satu pesan khusus, pilihlah figur-figur terbaik untuk memimpin daerahnya, memimpin provinsinya, ataupun memimpin negerinya, sehingga ke depan mereka betul-betul dan kita betul-betul menjadi negara yang mampu bersanding dengan negara-negara besar. Baiklah, jadi tetap vokal, boleh vokal tetapi tetap damai di hati. Baiklah, Pak Putu, terima kasih sekali sudah berbagi ya. Cukup panjang tetapi sangat komprehensif pembicaraan kita mengenai pendidikan, tadi sudah masuk pariwisata juga, kepemudaan juga, sudah lengkap sekali Pak Putu. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa kembali di sesi dialog berikutnya ya. Iya, pemirsa, bagi Anda yang ingin langsung berhubungan atau bertanya sesuatu, boleh menanyakan apapun terkait kinerja Pak Putu di Komisi 10, bisa langsung menghubungi beliau atau follow dulu Instagramnya di @putusupatmarudana. Dan dari semua hal ini, satu tagline dari Pak Putu yang ingin dibicarakan dan ingin ditekankan juga terkait pendidikan, bahwa ketika Anda ingin beasiswa, meningkatkan SDM, itu Pak Putu Supatmarudana. Terima kasih pemirsa, Anda sudah menemani kami selama kurang lebih 30 menit ke belakang. Astungkara, dialog ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya Gumi Wasopatika. Salam Indonesia. Salam Indonesia.